Yo halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya, amin. Kali ini Mimin mau ceritain aksi seru pencurian permata yang dilakukan oleh seorang kakek tukang sapu di sebuah perusahaan permata terbesar di London. By the way, film ini diangkat dari kisah nyata loh. Pasti penasaran kan? Mimin gak mau berlama-lama di awal, kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Casey yang merupakan seorang wartawan surat kabar. Ia datang ke sebuah restoran untuk mewawancarai wanita tua yang bernama Laura Quinn. Quinn diwawancarai karena pengalamannya di masa lampau yang berhasil menjadi satu-satunya wanita yang bertahan dalam masa di mana para lelaki berkuasa. Bahkan Quinn menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar pada masa itu. Casey tertarik pada kisah Quinn, maka ia meminta Quinn untuk menceritakan perjuangannya. Quinn mengeluarkan sebuah berlian yang sangat langka. Quinn berkata bahwa ia mencuri berlian itu dari London Diamond. Casey tampak semakin tertarik pada kisah Quinn. Quinn mulai menceritakan kisahnya pada tahun 1960, saat dimana ia menjadi satu-satunya wanita yang bekerja di sebuah perusahaan berlian bernama London Diamond. London Diamond menjadi perusahaan yang banyak dikecam oleh masyarakat karena selama pengerjaan pencarian berlian itu banyak yang meninggal. Milton, sang pemilik dari perusahaan itu, meminta para anak buahnya untuk menemukan jalan keluar. Quinn pun mengemukakan pendapatnya dan ditanggapi oleh Milton dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, para pegawai pun diperintahkan untuk kembali bekerja. Namun sebelum itu, Milton mengumumkan seorang manajer baru, yaitu Bolan. Sesaat setelah pengumuman itu, seorang pegawai menemui Quinn di ruangannya lalu berkata bahwa ia tertegun karena ia mengira Quinn lah yang akan mendapatkan posisi itu. Quinn menanggapinya dengan berkata bahwa ia tak apa jika ada yang menggantikan posisinya. Setelah pegawai itu pergi, Quinn menulis sebuah surat untuk menyemangati dirinya sendiri. Quinn kemudian kembali bekerja dengan gigih, bahkan rela pulang larut malam hanya untuk menyelesaikan tugasnya. Saat ia sedang bekerja, datanglah seorang pria tua yang bekerja sebagai tukang sapu. Pria itu bernama Hobbs. Hobbs melakukan tugasnya dengan sedikit berbasa-basi pada Quinn, lalu ia pun pergi. Keesokan harinya, Quinn kembali bekerja dan datang menemui Milton untuk memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan mereka dengan negara Soviet. Solusi yang Quinn berikan sedikit licik namun tetap dapat diterima. Sekeluarnya ia dari ruangan itu, Quinn bertemu dengan Harold Reynolds, seorang kenalannya semasa kuliah. Harold menawarkan pekerjaan di perusahaannya lalu memberikan kartu namanya. Hari berikutnya, Quinn datang ke kantornya. Ia menemukan sebuah surat dan tiket misterius. Di balik tiket itu tertulis jam berapa ia akan datang. Quinn pun mendatangi bioskop itu, lalu ia bertemu dengan Hobbs. Quinn tak menyangka bahwa orang yang mengajaknya untuk bertemu di bioskop adalah Hobbs, maka ia pun memutuskan untuk kembali ke kantor. Tapi Hobbs meminta Quinn untuk berbicara sebentar dengannya sambil menonton bioskop. Quinn pun menurutinya, lalu Hobbs menyinggung permasalahan tentang Quinn yang berhasil menjadi satu-satunya manajer wanita, namun kini posisinya digantikan oleh seorang pria yang bahkan kemampuannya di bawah Quinn. Saat Quinn ingin pergi, Hobbs kembali menahannya lalu berkata sebuah rahasia bahwa Quinn akan dipecat dari pekerjaannya. Quinn pun menjadi terkejut. Ia berusaha untuk menenangkan dirinya dan tak percaya pada perkataan Hobbs. Hobbs berkata bahwa ia mengetahui rahasia itu dari perbincangan orang-orang di sekitarnya. Quinn pun menjadi terdiam. Sekembalinya ia ke kantor, Quinn menemui seorang wanita yang bertugas untuk menjaga beberapa dokumen. Quinn membohongi wanita itu agar ia bisa meninggalkan ruangannya. Setelah wanita itu pergi, Quinn memeriksa dokumen untuk membuktikan apakah perkataan Hobbs benar atau hanya bualan. Dan ternyata perkataan Hobbs benar. Quinn menemukan surat pemecatan itu. Quinn teringat pada pekerjaan yang ditawarkan oleh Harold waktu itu. Lalu ia pun menghadiri undangan makan malam berdua dengan Harold. Namun Harold mengatakan bahwa ia tak bisa memberikan pekerjaan itu pada Quinn karena sesuatu hal yang dapat mengancam pertemanan perusahaannya dengan London Diamond. Quinn mencoba untuk bernegosiasi dengan Harold, tapi Harold tetap tak bisa. Quinn merasa terhina olehnya dan berkata bahwa seharusnya ia tak menerima ajakan Harold untuk makan bersama. Quinn semakin lama semakin tertekan. Ia memikirkan pekerjaannya yang akan hilang, padahal selama ini ia sudah mengorbankan banyak hal hanya untuk mendapatkan jabatan tinggi. Quinn memutuskan untuk menemui Hobbs secara diam-diam di sebuah pertandingan hewan. Quinn tertarik pada ajakan Hobbs untuk mencuri berlian, namun ia tak terlalu yakin apakah mereka bisa berhasil. Hobbs berkata bahwa ia yakin akan berhasil karena dia punya rencana. Hobbs kemudian mengajak Quinn pergi ke rumahnya. Hobbs berkata bahwa aksi mereka beresiko kecil karena mereka hanya perlu
melakukan semuanya seperti biasa. Hobbs menjelaskan rutinitasnya selama bekerja dan tak ada orang yang akan memperhatikannya, bahkan jika ia bertelanjang sekalipun. Hanya akan ada 2 penjaga di sana dan mereka tak akan menghiraukan keberadaan Hobbs karena Hobbs hanyalah seorang tukang sapu. Hobbs hanya memerlukan kode sandi berangkas berlian itu. Kode itu akan berubah setiap minggu sekali dan hanya diketahui oleh 2 orang saja, yaitu Tuan Eaton dan Tuan Milton. Untuk mendapatkan kode itu, Hobbs memerintahkan Queen untuk mencarinya saat Milton mengadakan pesta di rumahnya pada hari Sabtu. Queen ragu apakah kode itu ada di sana. Hobbs meyakinkan Queen untuk mencari kode itu di bawah meja Milton karena dulu ia pernah menemukannya. Queen bertanya jika ia berhasil mendapatkan kode itu, bagaimana caranya Hobbs membawa berlian itu. Hobbs menunjukkan botol air minum yang biasa ia bawa saat bekerja. Hobbs berkata bahwa dalam satu botol bisa menampung berlian seharga 2 juta pound sterling dan Hobbs akan membagi masing-masing 1 juta pound sterling untuk mereka berdua. Scene kemudian berpindah di mana malam pesta pun tiba. Para pejabat tinggi menghadiri pesta itu, termasuk seorang pria bernama Clifton Sinclair yang merupakan orang asuransi London Diamond. Queen bertemu dengan Dmitriev, yaitu rekan Milton yang berasal dari Rusia. Queen yang mampu berbahasa Rusia menarik perhatian Dmitriev. Ia memberikan Queen berlian, namun Queen menolaknya, lalu Dmitriev pun mengajaknya untuk berdansa. Setelah selesai berdansa, Queen keluar ke halaman rumah lalu bertemu dengan seorang pria. Queen hanya berbahasa basi dengannya, lalu Queen pun pergi menuju ruangan Milton. Queen meraba setiap laci kerja Milton, namun tak juga mendapatkannya. Tanpa ia sadari, ternyata ada seseorang yang berjalan ke ruangan itu. Queen kemudian bersembunyi di lantai atas. Orang itu ternyata adalah Tuan Milton sendiri. Ia datang untuk mengambil sesuatu di berangkas kecilnya. Queen memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat kode berangkas itu menggunakan teropongnya. Setelah Tuan Milton keluar, Queen segera membuka berangkas itu dengan menggunakan sapu tangannya agar sidik jarinya tak ditemukan di sana. Queen pun berhasil menemukan kode berangkas London Diamond. Scene kemudian berpindah menampilkan Queen yang berpura-pura membutuhkan bantuan Hobbs untuk memberikan kode yang berhasil ia dapatkan. Setelah memberikan kode itu pada Hobbs, Queen segera pergi. Saat ia sedang berjalan menuju ruangannya, Queen melihat beberapa orang yang memasang kamera pengawas. Queen pun menjadi tertegun. Kemudian ia memutuskan untuk bertemu diam-diam dengan Hobbs di sebuah restoran untuk membatalkan rencana mereka. Queen tak yakin mereka mampu mencuri berlian itu. Tuan Eaton sudah merekrut seorang pegawai untuk mengawasi rekaman kamera itu selama 24 jam. Hobbs yang tak ingin menyerah berkata bahwa pasti akan selalu ada solusi untuk mereka. Sedangkan Queen tampak sudah menyerah. Namun lagi-lagi Hobbs memaksa Queen untuk mencari cara. Queen berkata bahwa memang ada cara untuk pergi ke berangkas itu tanpa terdeteksi kamera pengawas. Tapi cara itu tak akan bisa berhasil. Queen menjelaskan bahwa ada 8 kamera yang mereka pasang. Namun hanya ada 4 tayangan yang ada di layar. 8 kamera itu akan bergantian muncul di layar. Saat 4 kamera hidup, 4 kamera lainnya akan mati. Dan setiap kamera akan mati selama 60 detik. Hobbs berkata bahwa ia mampu menggunakan waktu selama 60 detik untuk berlari menuju berangkas itu tanpa sepengetahuan pengawas. Tapi Queen tentunya tak percaya karena berjalan saja Hobbs kesusahan apalagi berlari. Queen memutuskan untuk mengundurkan diri dari misi itu. Tapi Hobbs mengancam Queen bahwa ia akan memberitahukan Milton mengenai kode yang ia curi jika Queen tak membantunya. Queen pun menjadi pasrah. Queen berkata bahwa ia akan menelpon si pengawas agar Hobbs mendapatkan tambahan waktu. Hobbs pun tersenyum lalu Queen pergi meninggalkannya. Hari esok pun tiba, tepat pada malam hari saat para pegawai sudah pergi ke rumah mereka masing-masing. Saat itulah Hobbs bekerja. Ia membersihkan setiap ruangan termasuk ruangan tempat Lewis mengawasi kamera pengawas. Hobbs secara diam-diam menyamakan waktu pada stopwatch-nya agar sesuai dengan hitungan detik saat kamera itu mati dan hidup. Setelah itu, Hobbs mengeluarkan sampah dari keranjang sampah yang selalu ia bawa dengan cara didorong. Ia kemudian memasuki ruangan penyimpanan secara diam-diam. Saat ia melihat waktunya sudah tiba, Hobbs pun segera mendorong dan berlari mendekati berangkas itu. Tangan Hobbs bergetar membuka berangkas itu sehingga ia salah memasukkan sandi. Aksi Hobbs pun terlihat dalam tayangan kamera. Namun untungnya si pengawas masih sibuk mengurus makanannya sehingga aksinya masih belum terungkap. Di sisi lain, terdapat Queen yang berusaha untuk menghubungi Lewis. Saat Lewis hendak melihat ke arah monitor, untungnya Queen segera menelpon dan perhatian Lewis pun teralihkan. Sedangkan Hobbs kini berhasil memasuki berangkas itu tanpa sepengetahuan Lewis, lalu segera membuka botol minumannya untuk membawa berlian itu.
Scene pun berpindah di mana para pegawai kembali bekerja seperti biasa, begitupun dengan Queen. Queen melihat keadaan janggal, para pegawai terlihat panik dan ketakutan. Saat Queen berada di toilet, ia kemudian dipanggil oleh seseorang lalu dibawa menuju berangkas. Sesampainya di sana, Queen terkejut karena ia melihat tak ada satupun berlian di sana. Di sisi lain, datanglah Tuan Clifton bersama dengan seorang investigator bernama Finch. James kemudian menjelaskan tata ruang perusahaan pada Finch. James berkata bahwa tak ada terowongan bawah tanah, tak ada jalan lain selain pintu masuk utama. Berangkas ditutupi oleh beton, marmer, dan pelindung baja dari luar. Ada sekitar 2 ton berlian. Untuk mengangkutnya dibutuhkan pasukan dan beberapa kendaraan. Seluruh pegawai dikumpulkan di ruangan Tuan Milton. Mereka membahas tentang hilangnya seluruh berlian. Tuan Milton memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara tertutup tanpa campur tangan media publik. Di sisi lain, terlihat Queen semakin gelisah. Ia pun menemui Hobbs di tangga. Namun, Finch menghentikan pembicaraan mereka karena Finch akan menginterogasi Hobbs sebagai pegawai yang bekerja malam. Queen pun pergi menjauhi Hobbs. Setelah pekerjaannya selesai, Queen menemui Hobbs dengan diam-diam. Queen mengira bahwa Hobbs hanya akan mengambil 1 botol berlian. Tapi Hobbs malah bertindak lebih jauh dan membahayakan. Hobbs berkata pada Queen untuk tetap tenang dan ia akan memberikan berlian itu pada Queen di waktu yang tepat. Lalu Hobbs pun pergi dari situ. Scene pun berpindah menampilkan Queen yang kembali bekerja. Ia dipanggil untuk menuju ruangan Tuan Milton dan di ruangan itu ada seorang pria yang bernama Boyle. Boyle berkata kepada Tuan Milton bahwa ia menerima tawaran dari seseorang yang menjual berlian dari perusahaan mereka. Kemungkinan besar orang itulah yang merampok berangkas mereka. Si perampok menawarkan harga 100 juta pound sterling dan dapat dibayar selama waktu 48 jam. Boyle kemudian mendapatkan sebuah paket. Ia memberikan paket itu kepada Tuan Milton yang ternyata berisi berlian bintang Afrika Selatan yang merupakan hasil produksi perusahaan mereka. Tuan Milton menjadi sangat yakin bahwa pengirim paket itu adalah orang yang merampok berliannya. Scene kemudian berpindah di mana Finch mendatangi ruangan Queen untuk menginterogasinya. Finch membahas tentang beberapa hal. Ia memperhatikan gerak-gerik Queen. Saat Finch akan keluar, tak lupa ia juga membahas tentang kedekatan Queen dengan Hobbs. Queen berusaha untuk menutupi kegelisahannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Finch, lalu Finch pun keluar setelah mendapatkan jawaban dari Queen. Queen tak tinggal diam. Ia meminta James untuk menyetujui jika ia bekerja sama dengan Finch untuk mengungkap kasus ini. James pun menyetujuinya. Kemudian Queen segera menemui Finch dan berkata bahwa ia akan bekerja membantu Finch. Finch membawa Queen ke ruang pengawas lalu ke berangkas yang kini direkonstruksi ulang. Finch juga menjelaskan cara si perampok mengambil berlian itu. Lalu Finch mengajak Queen untuk kembali ke ruangan Milton. Scene berpindah menampilkan Clifton yang memberikan uang sebesar 5 juta pound sterling kepada Milton. Tetapi uang itu ditolak oleh Milton karena yang ia inginkan adalah berlian bukan uang. Kemudian datanglah Finch yang mengungkapkan motif pencurian. Finch beranggapan bahwa hilangnya berlian itu berhubungan dengan golongan politik. Finch berkata bahwa kode berangkas mereka dapatkan saat pesta di rumah Milton dan ia sudah mengirimkan tim forensik untuk melihat sidik jari pelakunya di sana. Finch memiliki seorang tersangka yaitu anak Tuan Milton sendiri yaitu Oliver. Tuan Milton tentunya membela anaknya dan tak mempercayai tuduhan itu. Lalu Clifton berkata bahwa asuransinya tidak akan menanggung seluruh kerugian London Diamond. Tuan Milton kecewa pada perkataan Clifton karena London Diamond selama ini sudah membayar biaya keamanan untuk menghindari kejadian seperti itu. Saat hal itu terjadi, Clifton dan asuransinya haruslah bertanggung jawab penuh. Scene lalu berpindah menampilkan Queen yang mendatangi Hobbs di suatu tempat. Queen yang semakin gelisah karena ulah Hobbs yang bekerja tak sesuai kesepakatan awal meminta Hobbs untuk mengembalikan berlian itu pada Milton. Tetapi Hobbs menolaknya. Hobbs menunggu uang yang akan asuransi keluarkan untuk mendapatkan berlian itu. Queen berkata bahwa mereka tak akan membayar berlian itu. Hobbs tetap keras kepala dan berpegang pada tujuannya untuk mendapatkan uang itu. Queen kemudian pergi untuk mencari sendiri di mana Hobbs menyembunyikan berlian-berlian itu. Pada malam harinya, Queen berusaha untuk mencari tempat di mana Hobbs meletakkan berlian-berlian itu. Finch datang menghampiri Queen lalu berkata untuk tidak terlalu memaksa diri mencari berlian itu. Finch datang untuk meminta sidik jari Queen. Setelah itu, Finch juga mengajak Queen untuk menginterogasi Hobbs. Queen hanya duduk memperhatikan Finch yang bertanya kemudian dijawab oleh Hobbs dengan sangat tenang. Finch membahas tentang istri Hobbs yang meninggal karena kanker. Tak lama kemudian, Finch dipanggil oleh asistennya untuk melihat sesuatu yang mungkin menarik perhatiannya. Finch pun mengakhiri pertemuan mereka. Setelah kepergian Finch, Queen berbicara dengan Hobbs lalu membujuknya untuk mengakui kejahatan mereka dan bernegosiasi dengan Milton. Tetapi Hobbs lagi-lagi menolaknya. Hobbs yakin rencananya akan berjalan lancar jika Queen tetap menutup mulutnya. Di sisi lain, Finch mendapat beberapa bukti yaitu berupa sidik jari yang persis menyerupai sidik jari milik Queen dan juga foto yang menampilkan saat Queen bersama dengan Hobbs di sebuah pertandingan hewan. Clifton yang tak bisa menunggu lama untuk memberitahu media tentang kasus ini
nekat melakukannya. Ia menelpon media dan mengatakan semua informasi terkait kasus tersebut. Di tengah malam dan hujan, datanglah para wartawan. Para pegawai berusaha untuk menghalangi masuknya para wartawan, namun mereka tetap memaksa. Milton yang melihat itu pun terdiam, lalu tiba-tiba terkena serangan jantung sehingga ia pun jatuh di tangga kemudian meninggal. Sebelum itu, Vince mengajak Queen untuk minum di sebuah bar. Setelah sedikit berbasa-basi, Vince berkata bahwa ia mengetahui perbuatan Queen yang mencuri berlian itu. Queen tentu saja membantainya dan berkata bahwa dirinya tak semintar itu untuk bisa memindahkan 2 ton berlian tanpa terdeteksi oleh kamera pengawas. Lalu datanglah asisten Vince berkata mengenai insiden yang menimpa Tuan Milton. Vince pun segera beranjak, tak lupa ia berpesan pada Queen untuk tidak melarikan diri. Kini Queen semakin gelisah dan menangis di toilet. Ia kemudian mengeluarkan berlian miliknya. Lalu berlian itu terjatuh ke dalam wastafel. Queen terpaksa membuka pipa wastafel untuk mengeluarkan berliannya. Ia kemudian menyadari sesuatu hal lalu pergi mengambil senter menuju tempat pembuangan. Setelah berhasil masuk, ia menyalakan senternya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Hobbs. Queen berencana untuk memberitahukan hal tersebut pada orang-orang, tetapi Hobbs mengancam Queen akan menembaknya jika Queen berani melakukan itu. Queen pun berlari hingga ia terduduk dan mengambil sebuah berlian yang ada di sana. Kini Hobbs mulai bercerita tentang alasan mengapa ia melakukan semua ini, yaitu karena kematian istrinya yang harusnya bisa diselamatkan jika saja pihak asuransi segera memberikan pertanggungjawaban. Pada saat itu, Clifton berkata bahwa keadaan istrinya tidak darurat sehingga perawatan istrinya pun ditunda. Saat istrinya sudah mengidap penyakit stadium 4, barulah Clifton dan pihak asuransinya bergerak. Akan tetapi semuanya sudah terlambat karena penyakit itu sudah melenyapkan nyawa istrinya. Di sisi lain, menampilkan beberapa pegawai yang melakukan penebusan untuk mendapatkan berlian-berlian itu kembali dengan menggunakan uang Clifton. Clifton pun menjadi marah, tetapi ia tak bisa menolak karena mereka sudah bertindak. Para pegawai itu menunggu balasan dari si perampok, tetapi mereka malah mendapatkan surat kosong yang artinya mereka juga tak mendapatkan berlian itu kembali. Hobbs menjelaskan bagaimana caranya membawa 2 ton berlian. Hobbs rela bolak-balik demi bisa membalas dendamnya. Setelah berhasil mencuri berlian itu, ia memindahkan ke tempat pembuangan menggunakan pipa dari wastafel yang sudah ia siapkan. Setelah memberi beberapa nasihat pada Queen, Hobbs pun pergi meninggalkan Queen dan juga berliannya. Setelah Hobbs pergi, Queen memanggil para petugas untuk membawa berlian itu. Queen juga bertemu dengan Finch. Finch berkata bahwa sidik jari yang mereka dapatkan bukan dari berangkas, tetapi dari gelas yang dibawa oleh Queen. Finch juga berkata bahwa ia tak akan menuntut Queen karena ia tak akan sanggup membayangkan jika Queen menghabiskan seluruh sisa hidupnya di dalam penjara. Lalu Finch pun pergi. Saat Queen ingin mengembalikan sebuah berlian yang ia genggam, Finch sudah berjalan menjauhinya. Scene lalu berpindah menampilkan Oliver yang menjadi pemilik London Diamond menggantikan ayahnya. Ia membuktikan pada media bahwa kabar tentang berlian yang hilang adalah berita bohong. Sehari setelahnya, Queen tak pernah lagi bertemu dengan Hobbs. Cerita masa muda Queen pun berakhir. Casey kemudian bertanya siapa yang menghabiskan uang sebanyak 100 juta pound sterling itu. Queen lalu berkata bahwa beberapa bulan setelah itu, ia mendapatkan deposito di rekeningnya yang berjumlah 100 juta. Uang itu bagaikan beban baginya. Karena itu, Queen memutuskan untuk memberikan seluruh uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Queen memberikan judul artikel miliknya yaitu Wanita yang Memimpin. Lalu Queen pun beranjak pergi meninggalkan Casey. Casey yang masih kebingungan mengejar Queen, namun Queen sudah lebih dulu meninggalkannya. Dan film Flawless pun selesai. Gimana guys, aksi si kakek tua dan juga Queen dalam mencuri berlian? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin Guanteng sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan tidak ada orang berdosa tanpa masa depan. Dadah.